Salam dan bahagia, anak-anak kelas 12 yang akan mendaftar pada jalur SLSB, Seleksi Lokal Siswa Berprestasi, Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mendaftar jalur SLSB secara online. Untuk itu, ada beberapa yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Yang pertama, kalian harus mendaftar SLSB kepada pihak sekolah. Kenapa demikian? Karena ketika kalian mendaftar ke sekolah, maka admin sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah akan menginput data berupa rata-rata nilai rapot dan kemudian peringkat dari siswa yang mendaftar. Yang kedua, setelah mendaftar ke sekolah, di situ perlu diperhatikan juga sebelum kalian mendaftar secara online SLSB Uncen secara mandiri, administrasi berupa uang pendaftaran juga harus dipenuhi. Ini dapat dilakukan bisa kalian membayar ke sekolah, kemudian nanti sekolah yang akan membantu membayar ke pihak Universitas Cendrawasih, atau kalian bisa melakukannya secara mandiri. Setelah itu terpenuhi, maka nanti dari admin sekolah akan mengirimkan username dan password untuk mendaftar secara online SLSB Uncen. Yang ketiga, terkait dengan pengumuman hasil. Sebelum pengumuman hasil, perlu kalian ketahui juga tanggal pendaftaran terakhir pada pendaftaran SLSB. Jangan sampai terlewat pada pendaftaran terakhir, lalu kalian belum mendaftar secara online. Kemudian yang berikutnya adalah berkas atau file yang disiapkan. Kenapa ini harus disiapkan? Karena beberapa data akan diisikan oleh kalian untuk menjadi pendataan pada jalur SLSB Universitas Cendrawasih ini. Yang pertama, kalian harus memiliki username dan password. Username dan password ini kalian akan dapatkan melalui admin sekolah setelah kalian melakukan pendaftaran ke sekolah dan membayar uang pendaftarannya. Yang kedua, kalian punya file pas foto karena nanti akan diunggah pada pendaftaran. Yang ketiga, kartu keluarga. Ini untuk melihat data-data karena ada pengisian terkait dengan orang tua, NIK, ya, nama orang tua, NIK, kemudian pekerjaan, dan seterusnya hingga pada alamat. Yang keempat, ijazah SMP. Ini untuk mensinkronkan semua antara data dan ijazah SMP. Karena nanti itu jangan sampai salah. Nama, tempat tanggal lahir, ya, nama ayah, dan seterusnya. Demikian penjelasan awal terkait dengan apa yang perlu disiapkan sebelum kalian mendaftar SLSB Uncen secara online. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftar secara online untuk jalur SLSB Uncen. Yang pertama, silakan kunjungi Google, kemudian ketikkan di Google, bisa di atas ini juga, pmb.uncen.ac
id. Kalian silakan enterkan. Kemudian di halaman depan akan tampil seperti pada layar berikut. Di sini ada dua, yaitu ada sekolah dan individu. Silakan kalian pilih individu. Nah, di sini akan diminta nomor pendaftaran dan password. Nomor pendaftaran atau username ini boleh kalian tanyakan kepada admin sekolah. Ketika sudah dapat, silakan diisi, kemudian pilih login. Nah, di sini akan kalian masukkan data-data. Ya, ada beberapa bagian yang akan kalian lengkapi. Yang pertama ada informasi pribadi. Yang kedua ada data pendidikan terakhir. Yang ketiga data orang tua. Yang keempat data wali. Dan yang kelima verifikasi. Nah, pada pengisian pertama di sini akan kalian upload foto berupa pas foto. Sebelum itu perlu diperhatikan, apabila setiap bagian terdapat tanda bintang, maka bagian pengisian tersebut wajib diisi. Kita akan lakukan yang pertama adalah kita upload fast foto. Nah, di sini upload fast foto, pilih choose file, kemudian carikan file pas foto kalian. Kalau sudah terisi, kemudian diklik upload. Nah, sudah tampil. Untuk pas foto di sini diperbolehkan ya menggunakan baju sekolah dengan latar berwarna apa saja. Untuk nama lengkap di sini sudah tidak bisa dirubah karena admin sekolah lah yang mengisi. Mungkin sekiranya kalau kalian perhatikan di sini terdapat semua huruf besar, ini dari sistem karena admin sekolah sebenarnya sudah menginput sesuai dengan petunjuk, yaitu bagian atau karakter di depan setiap bagian nama itu adalah dengan menggunakan huruf besar, yang lain kecil, tapi tertampil di aplikasi demikian. Jadi tidak ada masalah. Kemudian jenis kelamin, NIK di sini nomor induk kependudukan. Nah, kalian bisa lihat di kartu keluarga atau KTP. Silakan diketik NIK-nya, pilih agama, status di sini pastinya ya kalau anak SMA ya pasti belum kawin ya. Kemudian pilihan program studi silakan dipilih di sini. Kalau pilihan program studi, kalau kita perhatikan di sini pilihan pertama bintang 1 terdapat bintang dan pilihan kedua tidak terdapat bintang. Jadi artinya kalian boleh memilih satu saja program studi atau bisa 2 program studi. Silakan dipilih. Kemudian kalau ada pilihan kedua juga silakan dipilih. Tempat tanggal lahir, sini pilih provinsi di mana kalian lahir. Kemudian kota di mana kalian lahir ya, kota atau kabupaten silakan. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir diisikan, jangan sampai salah. Silakan pilih tanggal lahirnya, tanggalnya tanggal berapa, di situ dipilih. Kemudian tempat tinggal, nah ini bisa kalian lihat di kartu keluarga. Tempat tinggal Indonesia, provinsi Papua, kemudian kabupaten, distriknya, alamat, RT, RW di sini maksimal 2 digit, kelurahan, pos. Nah, ini nomor telepon dengan email tidak bisa dirubah karena diisikan langsung dari admin. Kemudian NISN, NPWP ini tidak perlu diisi, data KIP kalau ada, kalau tidak juga tidak perlu diisi. Asal suku Papua, nama sukunya silakan diisi. Golongan darah, kemudian tinggi badan, berat badan. Nah, kalau sudah silakan klik next. Pastikan yang bertanda bintang itu sudah terisi semua.
Kemudian berikutnya lulusan tahun SMTA, sini tahun 2025, kemudian jurusan, nah ini sudah terisi semua dari admin ya, jadi kalian tidak perlu isi lagi. Status sekolah, negeri atau swasta, silakan dipilih, alamat sekolah silakan diisi. Kemudian data rapot di sini dan urutan prestasi itu juga dari sekolah yang sudah mengisi. Kemudian di sini prestasi jika ada silakan ditambahkan. Ya, biasanya di sini apa prestasi yang pernah diraih, mungkin mengikuti olimpiade dan seterusnya. Tapi kalau tidak silakan klik next saja. Nah, kemudian di sini akan diisi data orang tua. Pertama adalah nik ayah, nama ayah, pendidikan ayah, terus pekerjaan, status, kemudian nomor induk kependudukan ibu, nama ibu kandung, pendidikan terakhir, kemudian penghasilan. Provinsi, nama wali jika ada silakan, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Nah, kemudian di sini akan dilakukan verifikasi. Yang pertama terdapat tanggal pendaftaran, kemudian kode verifikasi, syarat pendaftaran di sini akan melakukan konfirmasi. Nah, kita isikan dulu kode verifikasinya. Untuk konfirmasi di sini, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah data yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata data yang saya isikan tidak terbukti benar, maka saya bersedia digugurkan dan diproses sesuai aturan perundang-undangan. Nah, jadi pastikan pengisian data kalian benar, pilihan program studi juga sudah benar. Kalau yakin, maka silakan lakukan konfirmasi dengan memberi centang. Kemudian klik simpan. Nah, di sini terdapat keterangan pendaftaran berhasil. Anda telah berhasil mendaftar dengan nomor ujian yang tertulis. Untuk proses selanjutnya, silakan menghubungi bagian administratif Universitas Cendrawasih Jayapura atau lihat di menu informasi. Cetak bukti pendaftaran. Nah, ini bukti pendaftarannya sudah ada. Silakan disimpan ya untuk nanti kemudian menunggu hasil pengumuman SLSB pada Universitas Cendrawasih. Demikian bagaimana cara mendaftar pada jalur SLSB Universitas Cendrawasih. Selamat dan sukses untuk siswa-siswi kelas 12 dimanapun berada. Terima kasih.